Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI dan hari ini saya Pendeta Daniel dari GKI Coyudan Solo akan menemani saudara dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong kami biarlah dalam firman Tuhan kami boleh merenungkan tentang makna kehidupan ini. Sekaligus kami juga diajari bagaimana kami harus hidup seperti kehendak Tuhan. Maka biarlah kuasa Roh Kudus yang sekiranya boleh menolong kami, memberi kami pengertian. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari bersama kita simak bacaan Alkitab kita yang diambil dari Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat 17 demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Tuhan menempatkan kita dalam komunitas, dalam keluarga, dalam persekutuan untuk saling mendukung dan membangun satu sama lain. Dalam Amsal 27 yang kita baca bersama-sama tergambar bagaimana relasi yang sehat sebetulnya terjadi dalam sebuah komunitas, dalam sebuah persekutuan. Relasi yang dapat menajamkan seperti besi menajamkan besi. Apa arti dari maksud firman Tuhan pada hari ini, saudara? Yang pertama adalah hubungan itu seharusnya menjadi relasi yang saling mengasah karakter. Kalau besi ini, ketika besi dengan besi bergesekan, maka hasilnya akan lebih tajam, lebih sharp, lebih baik. Demikian pula seharusnya dalam relasi kita. Kita harusnya saling mengingatkan, saling belajar bersama-sama melalui relasi kita, interaksi kita dengan orang lain. Terkadang kita pun diuji dengan perbedaan pendapat, dengan kritik yang membangun, atau bahkan tantangan dalam relasi kita. Itu sebetulnya bisa menjadi wadah kita untuk belajar lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih dewasa dalam iman kita melalui relasi persekutuan kita. Dalam relasi seharusnya pun juga ada satu relasi yang saling membantu agar kita bisa bertumbuh dalam iman. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menolong sesama bertumbuh untuk mengenal siapa Tuhan. Persekutuan yang sehat bukan hanya sekedar berkumpul, saudara, tapi juga menjadi tempat di mana kita saling mengingatkan dalam kasih, saling menegur dalam kasih, saling menguatkan dalam doa, mendorong agar masing-masing hidup dekat dengan Tuhan. Maka firman Tuhan juga mengajak kita untuk melihat dan memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Tentu ini bukan berarti kita harus pilih-pilih teman ya, tapi kita juga mesti berjaga-jaga. Jangan sampai kita terjebak dalam pergaulan yang buruk. Firman Tuhan juga bilang bahwa pergaulan yang buruk dapat merusakkan pergaulan yang baik atau perbuatan yang baik. Karena itu kita perlu dengan bijaksana untuk dekat dengan orang. Agar jangan sampai kita kemudian kehilangan ketajaman hidup kita. Sebaliknya, kita kalau hidup bersama-sama orang yang punya satu kerinduan untuk saling menajamkan, kita seharusnya juga bisa menjadi dampak bagi orang-orang lain. Maka mari kita refleksikan bersama-sama, saudara. Apakah dalam relasi kita dengan orang lain, dengan persekutuan kita, dengan anggota jemaat kita masing-masing, apakah sudah menjadi persekutuan yang saling menajamkan? Atau malah justru menjadi persekutuan yang membuat tumpul dalam iman? Mari kita dorong diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang dapat membangun dan menolong sesama bertumbuh dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh mengajak kami mengingat tentang peran kami dalam persekutuan, dalam komunitas. Tolong Tuhan, biarlah kami boleh berdampak bagi orang lain, agar bisa menajamkan, agar bisa memberikan kontribusi yang baik dalam pertumbuhan iman. Tolong kami juga agar
Engkau boleh menempatkan orang-orang sekitar kami menjadi orang-orang yang baik, yang boleh menolong kami untuk bisa bertumbuh. Ajari kami Tuhan untuk boleh saling menajamkan sesama dalam iman, menguatkan dan bangun mereka dalam kasih. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.